Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan ada beberapa pinjol-pinjol yang rajin sekali lapor slik OJK nasabah pinjolnya, dan juga ada yang tidak rajin, bahkan tidak pernah melaporkan Anda atau nasabah pinjol ke slik OJK gitu ya. Nah, ini dari Mas Iki. Ya, Mas Iki ini ngeposting ya pinjol-pinjol yang rajin slik OJK berdasarkan pengalaman pribadinya. Ini adalah gambar slik OJK. Bagi Anda yang sudah atau sering slik OJK pasti akrab ya dengan gambar-gambar seperti ini gitu ya. Gambar ini berisikan badan pembiayaan yang melaporkan nasabahnya ke slik OJK gitu ya. Nah, kalau saya biasanya itu ya mengupload video pinjol yang tidak slik OJK part 1, part 2 gitu ya. Kalau itu saya mendapatkan datanya dari beberapa slik OJK, bisa 3 data, bisa 4 data, bisa 5 data gitu ya. Nah, kalau ini pengalaman pribadi dari Mas Ikinya sendiri gitu ya. Oke, sekali-kali kita melihat pengalaman pribadi gitu ya, biar lebih enak lagi gitu. Oke, kita baca dulu yuk. Nah, Galbay banyak aplikasi pinjol. Maaf, nggak bisa disebutkan semua aplikasinya karena capek ngetiknya. Waduh, sudah buka puasa belum nih masnya ya? Nah, lanjut. Intinya yang rajin lapor slik adalah Aku Laku, BRI Ceria, Shopee, Kredivo, Kredit Pintar gitu ya. Ada juga dari Bank Negara Indonesia. Itu pinjol apa ya? Ada yang tahu? Apakah Cairin? Karena Cairin selalu bawa-bawa BNI saat email penagihan gitu ya. Dan Bank DBS itu dari pinjol apa ya? Julo kah? Nah, cara mengetahuinya adalah dengan mencocokkan nominal hutang Anda di pinjol dan di slik OJK gitu ya. Karena BNI, Bank Negara Indonesia, Bank DBS itu hanyalah investornya saja gitu ya, yang memberikan dananya gitu. Jadi harus dicocokkan gitu. Yang nagihnya sih si pinjolnya. Ya, kalau BNI, Bank DBS itu adalah investornya gitu. Oke, jadi misalkan ya Anda hutang di Julo 2 juta ya. Ternyata setelah di OJK ya tidak ada Julo, tapi adanya Bank DBS. Nominalnya sama 2.200.000 misalkan. Nah, yaitu berarti pinjaman Anda itu di Julo itu dibiayai oleh Bank DBS, karena pinjol-pinjol ini sudah ketar-ketir yang mencari investor, sampai-sampai harus menggait bank yang investornya itu sudah pasti gitu ya. Nah, tetapi ketika nanti banyak yang galbay ya, bank ini ya melaporkan nasabahnya ke slik OJK ya, dan juga nama pinjolnya ini semakin buruk gitu ya. Maka dari itu bank-bank yang lain tidak mau menjadi investor pinjol-pinjol tersebut gitu. Maka dari itu jalan terbaik adalah gagal bayar atau stay galbay, agar nama pinjolnya ya tercap sebagai pinjol yang tidak mampu menyelesaikan hutang-hutang para nasabahnya gitu. Jadi bank-bank nanti juga akan ogah ya invest ke pinjol itu gitu. Oke ya. Nah, mari kita lihat slik OJK. Gini ya gambarnya gini ya. Nah, di sini ada PT Financial Finance Indonesia. Ini pasti Kredivo gitu ya. Dan juga di sini ada Bank Negara Indonesia. Nah, Bank Negara Indonesia ini bisa bermacam-macam. Ya, kalau sepengalaman saya, ini tuh bisa Dana Bijak, ya, bisa juga Cairin, bisa juga BNI ini. Nah, Bang Oke ini ya, apa nih? Ya, coba tulis di kolom komentar bagi para prajurit-prajurit galbay yang sudah pernah slik OJK ya. Apa Bang Oke? Kalau saya Bang Oke ini Aku Laku ya. Terus apalagi ya? Waduh, saya agak lupa itu. Sebenarnya ada datanya saya itu. Lanjut Bank Neocommerce. Bank Neocommerce juga Aku Laku lagi gitu ya. Bank DBS Indonesia ya tadi mungkin Julo. Nah, di sini ada Aku Laku Finance Indonesia gitu ya. Lanjut ada Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini tadi ya BRI Ceria. Nah, BRI Ceria ini masuk slik OJK gitu ya. Jadi bagi Anda ya
yang punya BRI Ceria dan punya KUR juga. Ya, itu kalau Anda mau melunasi KUR terus pinjam lagi ya, awas, hati-hati ya. Jangan gegabah ya. Wah, lunasin KUR mau pinjam top up 100 juta gitu ya. Tapi Anda galbay di BRI Cerianya gitu ya. Itu kemungkinan Anda ditolak atau Anda harus melunasi BRI Cerianya dulu gitu ya. Jadi hati-hati ya gitu ya. Oke, lanjut Bank Jago. Bank Jago ini kredit pintar ya. Pasti kredit pintar. PT Commerce Finance ini pastinya Shopee ya. S pinjam atau SP letter gitu. SP letter ya, Commerce Finance ya. Kalau yang S pinjamnya itu adalah PT Lentera Dana Nusantara gitu. Oke. PT Bank Sea Bank Indonesia. Nah, Sea Bank juga Shopee. Ya, ini ya. Ini Sea Bank juga Shopee gitu. Oke, lanjut ya. Akulaku Finance Indonesia pastinya Akulaku. Nah, Bima Multifinance. Nah, Bima Multifinance ini ya belum ada pinjolnya sih sebenarnya, tapi leasing ya, Bima Multifinance itu leasing gitu kan, bukan ngising ya, tapi leasing. Oke, lanjut ya. Ada di mana lagi ini ya, Bank Permata. Nah, Bank Permata ini sangat banyak sekali ya menjadi investor di pinjol-pinjol gitu ya, sampai kita ini nggak bisa nebak Bank Permata ini pinjol apa gitu loh ya. Kita itu hanya bisa mencocokkan nominal hutang kita ya dengan slik OJK dari Bank Permata ini gitu loh ya. Bank Permata ini bisa ada kami, ada Pundi gitu ya, di yang lain-lain gitu kan ya. Oke, lanjut Finasel ini Kredivo lagi, BNI ya tadi, Bank Oke juga sama gitu kan ya. Lanjut apalagi ini ya, oh ini sudah ya akhir ya, ini sudah awal tadi gitu ya. Oke, nah pelajaran yang bisa kita dapat adalah jika nama Anda ya sudah masuk slik OJK dan sudah call 5 gitu ya, Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi, atau nama Anda itu masuk dalam kategori nasabah yang macet gitu ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini adalah jalan kita untuk bebas dari hutang. Ya, momentum Ramadan ini adalah momen-momen yang pas sekali untuk kita menjauhi riba. Ya, Bang, saya pusing nih. Ya, pinjol saya bagus ya di Ramadan ini, jauhi riba, stop pinjol Anda ya. Fokus ibadah, fokus juga dengan kebutuhan-kebutuhan Anda ya. Kita semua di Ramadan ini ya ingin berbahagia ya. Pada saat Lebaran pengen pakai baju baru, ingin makan makanan enak. Nah, kita fokus di situ ya. Loh, Bang, pinjolnya gimana? Loh, pinjol itu riba kok ya. Nggak usah diurusin, stop saja ya. Stop bayar pinjol Anda itu karena riba ya. Ini sudah bulan Ramadan gitu ya. Jadi jika nama Anda masuk slik OJK bagus ya, nama Anda masuk kategori ya nasabah macet bagus ya, itu adalah jalan Anda untuk bebas dari hutang ya. Dan juga ini adalah jalan Anda agar Anda memaksimalkan potensi diri Anda dalam mencari uang ya. Seperti yang Anda tahu ya, Anda mungkin mengetahui diri Anda sendiri ya, bahwa Anda itu mungkin kurang usahanya, kurang kerjanya gitu ya, hanya mengandalkan tuan yang baik ya, seperti pinjol. Anda merawat pinjol, Anda merawat hutang-hutang Anda dengan tujuan agar bisa top up lebih besar lagi ya. Jadi kapan Anda memaksimalkan potensi diri Anda ya? Inilah saatnya Anda memaksimalkan potensi diri Anda dalam mencari uang. Sudah stop ya mengharapkan pinjol-pinjol yang lainnya agar bisa membantu Anda di kehidupan Anda. Ya, ingat, pinjol itu bukan tabungan Anda yang bisa diambil kapanpun. Ya, Anda sudah melunasi, belum tentu bisa ambil lagi. Anda sudah jual rumah Anda, sudah jual motor Anda, sudah jual mobil Anda ya, belum tentu Anda itu setelah melunasi pinjol Anda bisa pinjam lagi gitu ya. Jadi ini adalah jalan agar Anda terbebas dari hutang, dan ini adalah jalan Anda agar Anda memaksimalkan potensi diri Anda dalam mencari uang gitu ya. Semoga di bulan puasa ini ya kita semua terbebas dari riba ya. Maka dari itu stop bayar pinjol ya.
penuhi kebutuhan Anda di bulan ini, di bulan Ramadan ini gitu ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.